Apa ya pembukaannya ya biasanya? Ada. Bisa apa nggak ada pembukaan? Nggak ada ya udah sih. Yo mamen, balik lagi. You my man, you love is and gal. Kata apa? Siap. Kok siap? Siap. This is the Tiboni. Okay? No. Bit longer. Ready? Go. My name is nothing. Why are you recording? Why? Ow. Oh, sorry. No. Give some space. Jadi aku lagi ada di UK. Ini adalah Christmas holiday trip aku. Terus sama di sini aku tinggal bersama kedua teman aku yang sudah tinggal di UK sejak lama. Terus yaudah deh kita mau ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kehidupan mereka selama ini di UK. Jadi welcome Krishna Selfie. Halo. Terima kasih sudah mau ngobrol bareng-bareng di sini. Jadi kan kita sama-sama dari Balikpapan nih. Jadi untuk konteks dikit, aku sama Selfie itu udah kenal dari TK sampai sekarang. Aku sama Krisna kita kenal dari Selfie kan. Nah terus Sudah sekarang hampir 30 tahun. kita udah 30 tahun Berteman. berteman. Terus sekarang kerjaannya, what's your job here? Kamu dulu atau aku dulu? Sekarang kerja di perusahaan railway consultancy sebagai senior design engineer. Kerjaannya long story short sih modifikasi kereta sih kalau mau digampangin. Bikin desain, 3D design, drawings, kurang lebih sih itu. Kalau aku qualified dentist, dokter gigi dari Indonesia. Tapi sekarang kerja sebagai dental nurse di UK karena dokter gigi itu di UK nggak bisa langsung kerja sebagai dokter gigi. Jadi aku harus ikut ujian, semacam ujian konversi gitu untuk jadi dokter gigi di sini. Nah, karena waktu pertama pindah itu masih nggak tahu caranya, masih adaptasi, masih ya banyak hal lah, sampai hamil, punya anak. Jadi itu ketunda dulu, malah waktu dulu ada COVID. Jadi mereka nggak ada di UK ini nggak ada ngadain ujian sampai sekitar 3 tahun ya kayaknya mereka. Iya, 2-3 tahun. 2-3 tahun nge-pause ujian itu. Jadi aku ngambil dental nurse qualification di UK. Jadi at least aku masih bisa kerja di dental clinic. Jadi ilmu yang aku dapat itu nggak lupa lah, masih kepake gitu. Tapi lagi usaha untuk supaya bisa ujian dan bisa kerja di dokter gigi di sini. Oke. Tuh. Nah terus jadi ceritain dong pertama awalnya how you got here, perjalanan pindah dari Indonesia ke UK. Mungkin dari Krisna dulu karena dia yang duluan ya. Karena dia narik ya. Kan dari aku bilang dari kuliah. Jadi selesai SMA, kuliah kan. Jadi dulu tuh pengennya ngambil otomotif atau motorsport karena dulu suka mobil.
Sesimpel sebenarnya sih, cuma ngeklik di Google sih. Zaman dulu kan Google nggak kayak sekarang. Jangan ngeklik Google pokoknya motorsport atau otomotif. 2 teratas yang keluar itu Ohio University sama Derby University di UK sini. Terus akhirnya coba apply dua-duanya. Yang di Derby keterima. Pada waktu itu yang di Derby udah semua online. Keterima, ya udah, the rest is history sih sebenarnya. Kalau Jadi waktu cerita itu awalnya. apply kuliahnya online Online. dan syaratnya banyak atau Lupa sih Kayak- sebenarnya. Dulu tuh yang pasti itu ada transkrip kan dari kayak dokumen-dokumen dokumennya, hasil terus SMA. IELTS. IELTS. Terus kayak ingat dulu ada 2 surat rekomendasi dari guru. Dulu ada 2 guru SMA 1 yang aku mintain jadi rekomendasi waktu itu. Bertutut sama almarhum Pak Khalid. SMA 1 Balikpapan mungkin ada yang Oke. Jadi dokumen-dokumen yang dokumen-dokumen standar yang biasa dipakai buat Iya. daftar kuliah. Ya, tapi dulu mulai dari foundation degree, jadi bukan bachelor, jadi Semacam D3. setara D3, foundation degree. Tetap degree, jadi bukan yang kayak foundation, karena ada foundation lagi kayak setara SMA ya, tapi ini foundation degree, jadi setara D3. Setelah itu baru setelah 2 tahun foundation degree, terus top up 1 tahun bachelor. Nah, tapi waktu itu switch dari motorsport ke mechanical atau teknik mesin kalau di Indonesia. I see. Oke, terus kalau Selfie, Kalau aku sih gampang ya karena menikah. Waktu habis lulus kuliah, karena udah pacaran sama dia, terus kita mutusin untuk nikah, ya memang pindah ke sini karena kan dia yang udah settle duluan kan, udah dapat kerjaan di sini, udah settle duluan ya udah, akhirnya ngurus visa dan lain sebagainya, keterima ya terus pindah ke sini. Jadi konteksnya mereka ini udah dating atau pacaran itu 7 tahun ya? Udah di 6 tahun. 6 tahun dari Dari kuliah. kuliah semester 3. Jadi LDR, benar-benar LDR Indonesia UK selama Ketemunya cuma setahun sekali. Ketemunya setahun sekali. Terus akhirnya married dan pindah ke UK. Nah, tapi kan sebenarnya kan kamu tadi katanya dulu sekolah dentis nih. Terus sebenarnya karirnya kan udah di Indonesia. Iya. Terus apa pertimbangannya? Oke deh. Maksudnya pernah ada conversation gak sih untuk stay di Indonesia aja? Maksudnya rasanya akhirnya pindah ke Indonesia misalnya. Ya udah, karena dulu waktu dia selesai S1 itu kan memang ya pikiran semua orang kan apalagi luar negeri, terus lulus S1 pasti pulang kan, dan dia udah pulang, udah for good, udah bener-bener pulang, semua barang udah dikirim, semua barang itu udah dikirim ke Indonesia dan dia udah di Indonesia, udah nyari kerja dan segala macamnya. Nah aku pikir oh ya udah kita akan settle di Indonesia, dan pada saat itu tahun berapa ya itu ya, kan 2013 itu kan aku baru mungkin juga belum lulus S1 kayaknya waktu itu ya, belum lulus S1-nya, SKG-nya sarjana kedokteran gigi itu belum lulus. Ya mikirnya ya udah habis ini akan menjalani hidup di Indonesia gitu kan. For reference, S1 di UK 3 tahun. Ya, S1 di UK 3 tahun. Jadi 2 tahun yang tadi aku bilang 2 tahun foundation terus 1 tahun bachelor. Jadi 3 tahun udah selesai bachelor. Jadi 2010 mulai 2013, jadi waktu itu kita 2 tahun pacaran sebenarnya. Sebenarnya cukup lama sih LDR 2 tahun. Jadi ya kita ngomongin ya kita akhirnya ngutusin pulang for good lah waktu itu ke Indonesia. Cuman kita bikin perjanjian pada waktu itu kalau memang, karena pada waktu itu sebenarnya aku pengen langsung ambil master. Cuman karena apa kita diskusiin, terus akhirnya keputusannya udah aku pulang dulu. Kalau memang 6 bulan nggak dapet ya mungkin kerjaan dia harus balik lagi. Mikir oh yaudah nggak apa. Kita mikir 6 bulan pasti dapet lah kerjaan di Indonesia pada saat itu. Ternyata nggak dapet dan dia itu balik lagi ke UK untuk ngambil S2 master. Pada saat itu kayaknya aku baru lulus SKG deh, kayaknya baru lulus SKG dan harus koas kan. Koasnya sekitar 2 tahun pada saat itu, dan dia master kan setahun kan di master setahun ya. Itu sih sebenarnya. Terus selesai master langsung dapat kerja sih. Langsung dapat kerja. Dan akhirnya ya udah. Nah terus ada nggak sih momen paling drama atau paling ribet di proses pindah? Aku pindah ke sini, dua-duanya. Iya kayak kalau aku apa ya prosesnya? Pindah.
yang angkat barang. Nggak ya? Itu kamu taruh di storage ya barang-barangnya. Kalau enggak sih kan kalau waktu jadi pas datang pertama sama mama papa Mm-mm. sama mama papa 2 minggu kayaknya. Tapi ya bawanya cuma koper aja, 2 koper besar itu aja. Tapi memang ada lah waktu itu karena datangnya 1 bulan sebelum termnya mulai, jadi harus di kayak flat sementara. Terus ya pindah sendiri. Pindah-pindahnya banyak 2 kali ya. Sekali sih. Jadi ya 2 kali pindah ke yang flat sementara, habis itu pindah lagi ke flat yang benerannya. Tapi kalau yang ribet ya apa ya? Atau administrasi dokumen tuh nggak? Relatif gampang sih sebenarnya kalau diikutin ya visa pun juga selama dokumennya lengkap sih sebenarnya nggak terlalu straightforward lah kasarnya, nggak terlalu susah. Mungkin sih kali ya. Apa ya dulu kayaknya sih gitu-gitu aja Hampir nggak ada ya. hampir nggak ada sih, tiba-tiba datang aja udah. Sama sih waktu aku pindahan ke sini juga lumayan gampang dan straightforward. Ya. Karena kan dia waktu itu perusahaannya udah ada sponsorship Sponsor, ya, udah ada ya. sponsorship di perusahaannya dia. Jadi Udah. yang dibutuhin itu di aku cuman surat nikah aja. Surat nikah. Jadi Sama makanya surat waktu kita nikah. habis nikah itu kita LDR lagi. LDR lagi sebulan untuk proses visa dan lain sebagainya itu. Karena nunggu akte pernikahan kan dari catatan sipil. Kayak paspor, bahkan kayaknya mereka tuh minta foto nikah gitu. Jadi kayak benar-benar harus tahu mereka mau bukti memang beneran nikah gitu. Sama employment Ada letter. foto, ya sama employment letternya dia kalau dia sponsor. Karena waktu kan aku spouse visa kan, spouse visa ya? Dependent sorry, dependent visa waktu itu. Itu dong sih nggak ribet dan langsung ngambil yang priority ya waktu itu. Karena kan ya udah merit kan ya harus kita kesini lah kesini. Terus akhirnya priority sudah dapet deh visanya. Kayak sebulan ya abis itu langsung. Maksudnya visanya sih sebentar dapatnya, cuman prosesnya karena nunggu catatan sipil. Iya. Waktu itu kita juga sempat pergi selama kita pada pergi ke Bali dan sebagainya. Jadinya totalnya habis itu bulan depannya baru si Kavi datang. Sebenarnya nggak ribet, cuma agak panjang apa ya waktunya yang masih nunggunya itu. Iya. Tapi sebenarnya kita nikah 1 Juli, terus 3 Agustus aku udah nyampe di UK. Jadi 1 bulan doang Dan sebenarnya. 1 Juli aku di Indonesia waktu itu 2 minggu. Jadi baru prosesnya setelahnya. Proses visanya. Enggak seribet itu. Tapi ya straightforward sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya pas lagi kuliah kan, apakah visanya itu visa student kah atau visa student? Visa Jadi student. begitu cari kerja dan dapat kerja, ganti Bisa tier itu tier 2 kan sih. Jadi dulu yang student tuh tier 4, sekarang udah ganti deh kayaknya. Terus ganti namanya tier 2 visa, sekarang namanya skill work visa kalau di UK. Ya ganti. Itu juga nggak, ya maksudnya ada step-stepnya kalau diikutin. Oh itu lebih gampang lagi. Kalau sponsor, kalau company mau sponsor ya, itu benar-benar waktu itu straightforward banget. Kayak aku tuh yang priority karena aku mau pas dapat kerja, visa aku pas habis visa student. Tapi mau pulang ke Indonesia dulu belum mulai kerja. Dan company ya udah bikin aja nggak masalah. Terus akhirnya bikin. Mereka willing untuk bayar priority. Bayar priority. Dapetnya. Terus akhirnya dapat visanya dalam sehari. Terus aku minggu depannya pulang ke Indonesia. Untuk liburan sebelum mulai kerja. I see. Oke. Nah, ada hal yang dulu kalian pikir gampang tapi ternyata susah. Interesting. Apa dulu nih? Ya ini sih ya, terutama bidang kesehatan ya yang kita mikir ya gimana sih kita dari Indonesia terus pindah ke sini kan ekspektasi kan mungkin lebih gede ya, tapi lebih bagus di bidang kesehatan dan segala macamnya. Tapi pas pindah ke sini, yang susah tuh kesehatan. Kita kayak misalkan kayak di Indonesia, aduh aku apa nih misalkan sakit apa batuk atau apa demam atau apa gitu kan, udah deh ntar malam booking dokter langsung ketemu dokter, kamu mau ketemu spesialis kayak mau ketemu apa kan bisa gitu loh. Tapi di sini bener-bener nggak bisa. Dan bener-bener sakit itu apa ya, kamu coba dulu deh paracetamol istilahnya nyeri dulu deh. Kalau memang bener-bener parah itu baru bisa. Jadi, terutama sih semenjak COVID ya, dia jadi lebih parah. Itu nelpon dokter aja pagi-pagi, kadang-kadang jam 8 kan mereka buka. Itu nelpon dokter, itu kadang-kadang ditelepon bilang, oh mereka penuh, telepon ntar lagi. Atau kamu dikasih kayak queue, kayak antri gitu. Kadang antrian nomor 30, nomor 50 tuh antri nungguin gitu sampai giliranmu. Dan pada saat sudah giliranmu tuh sering banget aku kena
penuh hari ini, mereka nggak bisa ngeliat kamu, nggak bisa dapat appointment. Kalau kamu mau dan benar-benar butuh, silakan ke emergency. Dan oke, ya udah kita ke emergency. Misalkan tuh waktu parah-parahnya sih waktu kita berdua doang, masih kita berdua nggak hampir nggak pernah ya ke dokter ya, kayak Pernah lah. apa pernah atau lupa deh. Tapi yang paling parah itu kita udah punya anak sakit. Gimana sih anak sakit kan ya, kayak kalau bisa sekarang ketemu dokter, mau sekarang istilah gitu kan, mau minta antibiotik atau gimana gitu. Yes. Tapi nggak bisa, harus kayak ANI itu IGD. Sampai ke sana itu juga nunggu, bukan yang kayak dikata emergency ya kamu langsung ketemu dokter sekarang, enggak, tuh nunggu berjam-jam sampai bisa ketemu sama mereka. Itu sih yang kayak aku anggap dulu bakal mudah untuk ketemu bidang kesehatan sih. Sebenarnya good and bad sih, karena there are some good things juga gitu kayak, tapi ya yang salah satu kelemahannya sih itu kayak untuk dapat appointment dan dia proses ya, kayak kita udah tahu nih mau misalkan waktu itu tanganku patah, udah tahu dong kamu harus kemana kan, nggak bisa harus ke GP dulu, dan kadang GP cuma bilang ya it's broken, so I know that. GP ini Dokter umum. dokter umum ya. Ya, general practitioner. Ini sekarang sama ya di Indonesia juga sistemnya gitu kan, kalau pakai BPJS itu iya, kayak harus ke dokter umum Dokter dulu umum, yang baru kamu dirujuk. terdaftar kan, baru dirujuk. Sebenarnya sih hampir mirip, cuman di sini tuh agak namanya udah deh ribet deh, namanya kita gimana ya, lebih susah lah untuk ketemu. Sama kayaknya mungkin jumlah rumah sakitnya nggak banyak ya. Ya, Jumlah dokter tuh nggak apa ya? dia kayak model klinik kali ya. Jadi misalkan kayak daerah rumah sini, Puskesmas kalau kayak di Indonesia. puskesmas tuh bener, kayak puskesmas kayak itu itu ada ada. berapa ya gitu deh. Sebenarnya kurang lebih sih. Yang aku tahu di Belanda juga gitu. Kalau mau ketemu dokter untuk sakit tuh emang susah banget. Dan biasanya ya diresepin paracetamol. Ya, itu obat dewa. Tapi kalau pas betulan emergency sih, Ya, kalau biasanya mereka benar bagus. emergency sih Sudah saya mengancam kayak nyawa kayak gitu. kecelakaan atau Iya. serangan atau jantung misalnya gitu-gitu kayak sih lebih. kemarin C-section dan emergency C-section gitu-gitu, mereka kayak quite impressive lah. Iya, oke lah. Nggak semuanya jelek. Yes. Oke. Nah, culture shock apa nih yang bikin kaget? Oh iya ya. Ada culture shock. Culture shock. Aku ada soalnya. Bahasa kali ya, sama makanan kan ya. Karena waktu datang juga karena umur 18 tahun kan, bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus banget. Terus kebetulan semua teman British di sini. Berwaktu itu nggak terlalu banyak mahasiswa Indonesia di Derby. Ada cuma satu ya. Ada. Cuma satu ya. Terus kebetulan teman-teman memang lokal, dan susahnya di bahasa sih pada waktu itu karena bahasa Inggris juga nggak bagus-bagus banget dan mereka aksennya kuat banget. Dan kebetulan temanku lebih parah dibanding Harry Potter. Iya, karena Harry Potter tuh sebenarnya lebih clear. lebih clear. Iya, lebih clear. Di sini tuh karena daerah kita nih kayak apa ya, kayak ada local accent. Itu yang kayak lebih berat. Ya. Kebetulan temanku dari Yorkshire. Yorkshire itu terkenal aksennya quite strong. Jadi ya lumayan pada waktu itu untuk bahasa sih sebenarnya. Aku culture shock. Ya mungkin ada di bahasa juga sih. Ya ada kejadian lucu waktu baru minggu pertama aku nyampe di UK, itu kita ke supermarket. Di supermarket itu kayak udah sore ya. Kita tuh mau beli, kayaknya aku cuma beli roti, kayak beli sayur, kayak beli susu atau apa gitu lah, pokoknya buat apa daging, kayak buat makan malam lah intinya, cuma beli berapa gitu. Sampai di kasir si ibu-ibu di kasirnya ini kayak nanya, is it for your tea? Kayak teh. Saya kayak sorry, dia bilang kayak is it for your tea, kayak, dan aku tuh mukanya bingung banget kayak apaan dia nggak beli tea, sampai aku tuh ngeliat kayak di aku nggak ada beli tea gitu, dia sekali lagi aku nggak beli teh. Akhirnya dia denger kayak this is for our tea, thank you, dan itu kayak awkward banget antara aku sama ibu tuh. Mungkin ibu tuh kayak ngapain aku nanya gitu loh, maksudnya kan basa-basi sebenarnya. Terus sampai selesai terus dia jelasin kayak tea itu means dinner. Jadi kayak kalau makan siang tuh mereka bilang dinner. Jadi breakfast, dinner, tea. Oke. Baik, mereka ngerti juga sih dinner tuh buat makan malam, atau lunch buat makan siang tuh ngerti. Cuman kayak apa ya, kayak bahasa sehari-harinya gitu loh. Are you having dinner tuh kayak kamu mau lunch nggak? Terus are you having tea itu kayak tea itu sebenarnya kayak lebih in between
lunch Ya. sama ya bisa buat buat dinner buat sih dinner biasanya. sih. Ya, what you fancy for tea ini. Fancy 40 ya. So it's not Apa? actually tea. No, actually Nggak, tea, actually tea. tea. No, tea means dinner. Tapi lucu sih. Iya, Dari iya, dari iya. situ tuh kayak oh ya udah. I wouldn't expect. Enggak apa means minum dinner. tea gitu kan. Iya. Tapi ya itu kayak local language-nya atau Iya. ya yang sehari-harinya di sini lah. Kalau misalnya kayak mau actually tea biasanya, oh do you wanna brew or apa? Ya, you wanna cup of buat yang kalau misalnya kamu mau teh nggak Hmm. beneran mau teh nih. If you fancy a cup of, Oh brew. you fancy a brew, iya. Oh my god. Kayak gitu. Ya. Oke. Lucu sih, itu lucu. Iya. Ya itu emang culture-nya di sini. Iya. Iya. Sebelumnya nggak tahu. Ya nggak tahu. Kayak slang kali ya. Ya, slang language-nya sih. Iya benar. Itu deh. Nah, terus Panjang ya pertanyaan? panjang ya, masih banyak nih. Oke, sekarang kita ke unpopular opinion about living abroad. Menurut kalian, apa yang orang Indonesia sering salah bayangin soal hidup di luar negeri? Apa? Apa yang orang Indonesia bayangin? Sering salah bayangin. Oh, salah bayangin. Mm-mm. Oh, Jadi, iya. Oke, kalau ini aku mungkin nggak nulis semuanya, tapi at least yang aku lihat nih, sekarang lagi rame kan yang kayak hidup di luar negeri di Eropa itu tuh ya enak banget lah gitu pokoknya. Ya, kayaknya fairy tale ya. Fairy tale, enak semuanya itu banget. indah. Kayaknya Ya. lebih baik daripada hidup di Indonesia gitu. So, what do you think? Sebenarnya sih ada enaknya ada nggak enaknya sih. Kayak I think like everything else ya. Semua ada pro and cons ya. Dibilang kayak fairy tale juga enggak, tapi dibilang jelek juga enggak. Semua negara punya masalah masing-masing ya. Jadi dibilang kalau misalkan apa, wah enak nih gini dan sebagainya, tergantung konteksnya apa dulu. Tuh, kalau misalkan let's say work life balance mungkin yes mungkin better. Tapi kalau kayak tadi masalah rumah sakit mungkin di Indonesia better. Atau kayak convenient misalkan kamu apa itu Gojek Convenience sih. atau Iya, GoSend dan sih. semacam itu kayaknya di Indonesia jauh lebih nyaman kan gitu, gampang, tinggal mau lapar tinggal datang, nggak bisa di sini. Mau sini mau ada delivery ada, iya mahal gitu. Ya kita lebih sering masak dan sebagainya. Jadi nggak seindah itu sih kadang. Tapi ya dibilang nyaman sih. Gantung konteksnya apa, maunya apa. Oke. Kayaknya sih yang pasti nih misalnya dari segi finansial kan kalau ya karena kita kalau Indonesia terhadap euro atau pound sterling kan Ya. kelihatannya gede nih gaji di kerja di Eropa. Tapi Sebenarnya sih ya iya, gaji itu kalau dibandingkan sama Indonesia ya jelas beda, jelas lah beda. karena kursnya beda. Tapi kan biaya hidup di sini tinggi Jauh lebih banget, besar. jauh lebih besar. Kayak kita sekali groceries mungkin di Indonesia ke supermarket udah penuh tuh satu troli, bisa penuh udah bisa seminggu 2 minggu istilahnya itu mungkin bisa habis. Nggak tahu ya, mungkin habis misalkan rasanya 500.000 misalkan. Misalnya di UK 500.000 tuh nggak ada apa-apanya. Kayak tadi kita pergi ke Tesco, ke supermarket coba. Iya. Cuman berapa? Cuman beli telur, cuman beli apa tuh deterjen, susu, sama beberapa barang. Itu sudah 500.000 kalau dikursin ke Indonesia ya. Kalau di kursi Indonesia. Tapi kalau makan sendiri cuma dapat apa tuh nggak bisa makan seminggu istilahnya kan. Tapi ya itu pengeluarannya tinggi. Taxnya. Terus juga taxnya tuh tinggi Besar. banget. Tinggi banget. Ya memang sih sesuai sama ya anak sekolah gratis. Kalau kamu memang milih di state school ya, sekolah gratis. Kalau misalnya kamu private atau kayak sekolah apa sih di Indonesia? Sekolah swasta. Sekolah swasta ya tetap bayar. Tapi ya juga mahal banget ya. Pasti orang banyak kan milihnya sekolah state school atau sekolah Katolik gitu-gitu kan masuk di state school nggak bayar lah istilahnya. State school ini berarti sekolah negeri gitu ya. Ya, Iya, sekolah public negeri tapi sekolah Katolik, Hmm. sekolah Church of England itu masuk Atau di ya sekolah biasa. sekolah biasa tuh masuk, kecuali yang private lah, yang private itu dia nggak masuk. Jadi saya kayak sekolah negeri itu gratis. Saya kayak dokter juga gratis sebenarnya. Oke. Tapi ya itu sih ya kayak pengeluarannya gede banget. Bensin coba Bensin. tahu Iya, sendiri ya kan. Satu kali ngisi bisa, biasanya aku kalau ngisi diesel ya, mobilku diesel, sekali ngisi bisa 90-an lah,
pound, mungkin udah 1, berapa? 90 pound. 20.000 ya? Hampir 22.000 kayaknya sekarang. Ya berarti mau 2 juta, 2 Itu juta. habis berapa lama kamu biasanya? Sebulan? Nggak nyampe, 3 minggu. Iya 3 minggu. Tapi di sini jauh-jauh kan. Iya. Maksudnya kayak dari sini ke kantor, nah 10 miles berarti 16 kiloan ya. Pulang pergi udah 30 kilo. Mobilku petrol tuh bensin. Itu mungkin sekitar 3 minggu, tergantung sih kita pergi. Kalau aku cuma pakai buat kerja antar anak sekolah gitu-gitu, 3 minggu habis. Itu aku sekali ngisi bisa sampai 50 ya, Iya 50 pound sekali ngisi. Dan itu belum, itu cuma bensin loh BTW, cuma ngomongin bensin, belum potongan pajak tiap bulannya, potongan asuransinya. Kan setiap mobil harus punya asuransi. asuransi, tax. Itu udah berapa tax ya, wear and tear-nya. Terus setiap tahun tuh kita harus kayak MOT. MOT itu kayak kir gitu loh, kayak kir yang kayak harus dilihat layak pakai apa enggak, dan itu harus. Itu belum adds up ke semua itu kan. Makanya orang bilang, duh enak kan, mungkin dikira kita tinggal di Europe atau tinggal di luar Indonesia tuh kayak nanam pohon duit gitu. Ya enggak juga. Iya banyak bener, iya. Aku nggak bisa bohong kalau misalnya yang kita dapat itu banyak, tapi yang kita keluarkan juga banyak. Belum lagi kayak listrik, Iya, air, listrik, gas, air, gas, phone internet, bills, internet, banyak terus banget. council tax. Council tax itu tergantung ada band-bandnya, tergantung ukuran rumah, daerah dan lain sebagainya, itu banyak banget. Gitu. Jadi nggak sesimpel itu. nggak sesimpel itu, Ya. nggak Oh gede nih. Itu Iya, nggak iya. gitu Soalnya juga. tax tergantung berapa pendapatanmu, bisa Iya. bisa 40%. Potongan Bisa Potongan. 50% dari Iya, pendapatan. iya. Ada band-bandnya, mungkin nggak bisa dijelasin lebih detail, bisa dicari di Iya. Saya cari di internet. Tapi Sebenarnya average kayak 20 sama 40% lah. Ada yang 45, tergantung semakin besar taxnya. Iya, iya betul. gitu. Betul. Iya sih, malah di sini kan juga dingin. Jadi sebenarnya harga listrik itu kan gede banget kalau untuk heater ya. Ya, Gas. terutama gas. Oh, Terutama sih kalau lagi winter, lagi musim dingin, pasti makanya bilnya jauh lebih mahal dibandingkan waktu summer. Kayak misalnya summer kan juga terangnya lebih lama kan, dan kita nggak perlu lampu. Lampu, ya. Kayak sekarang jam 4, jam 3, setengah 4 udah gelap. Kita pasti butuh lampu. Iya kan. kan. Oh jadi itu dari gas. Kalau ini ya nih gas. Kalau iya listrik. Listrik, iya. cuman ada juga kalau yang pemanas dari listrik juga ada. Iya ada Cuman juga. Tapi kebetulan di sebagian rumahnya besar pakai dari gas. lumayan pakai gas. Juga manasin air buat mandi, ya kan. Semuanya kan juga pakai gas. Pasti lebih mahal. Yes. Gitu. Nah itu kan oke. Itu kan kalau dari finansial tuh gitu, jadi sebenarnya ya oke dapetnya gede, tapi yang dikeluarkan juga Besar. banget ya kan. Nah terus ada juga nih yang kelihatannya indah itu adalah ya kan misalnya work life balance di Europe. Ya. Ya Gimana? itu lebih prestasi. Ya, kalau work life balance sih nggak tahu ya, nggak pernah kerja di Indonesia, jujur aja. Jadi cuma tapi kan dengar cerita. Dan mungkin nggak Indonesia sih, mungkin kayak di Asia in particular kan. Memang kalau dibandingin sih di sini mungkin memang jauh lebih work life balance itu memang lebih diperhatikan. Jadi kalau aku biasanya, aku kebetulan company, nggak semua company ya, tapi company kebetulan flexi hours, jadi aku bisa masuk jam berapa aja, dan aku biasanya masuk jam 6, selesai jam 2 siang, atau jam 7, selesai jam 3. Tapi ya kalau perlu ya pasti stay late dan sebagainya. Cuma di sini stay late itu kayak misalkan masuk jam 7, jam 5 selesai tuh udah hitungannya late banget. Gitu. Jam 4 aja biasanya kayak ya udah stay late sebenarnya. Kalau misalkan masuk jam 7 atau jam 6 ya. Gitu. Dan fleksibel, dan mereka nggak nanyain kayak kamu beneran nggak ada clock in, clock out gitu, nggak ada. Ya pokoknya mereka percayalah. As long as you do your hours, Ya. it's fine. Ya. Dan mereka pasti tahu kok, kan kayak bos-bosnya kan nggak bodoh ya. Jadi kayak kalau kamu doing your hours or not, mereka pasti tahu lah. Gitu. Tapi ya kalau masalah ngomongin work life balance emang fleksibel. Jadi kayak kadang kalau misalkan aku perlu, kayak kemarin ada selain anak kita ada nativity show, aku bisa keluar jam 9 sampai jam 10, kadang juga nggak perlu ngomong, ya pergi aja. Dan mereka tahu aku pasti make up the time. Gitu. Terus kalau memang ada perlu apa, kadang cuman misalkan hari Jumat harus ada sesuatu mau selesai lebih awal,
ya udah nanti di weekday-nya aku extend beberapa jam. Hmm. Tapi bukan berarti nyantai ya kerjaannya. Ya selama jam 6 sampai jam 2 atau jam 3 ya full on. Ya kayak fokus ya kerja full on sih gitu. 8 jam sehari. 7,5 sama half an hour break. Oh iya. Breaknya cuma 30 menit. 30 menit. Istirahatnya 30 menit. 30 menit. Kalau aku dari jam 8 sampai jam 5, jam 8 sampai jam 1, terus istirahat jam 1 sampai jam 2, itu nggak dibayar istirahat itu. Ya. Dari jam 2 sampai jam 5. Kalau aku nggak bisa flexi hours karena kan dental practice ya kan based on appointment kan semua pasien-pasien, jadi nggak bisa flexi hours. Tapi kalau misalnya memang butuh, ya mereka pasti kasih. Misalkan kita ada appointment atau misalnya anak aku sakit misalkan telepon dari sekolah gitu. Ya mereka nggak ada kayak nggak bisa keluar, nggak bisa ya aku sama ini nggak bisa, anak aku sakit, ya mereka silakan go just go. Ya mereka pergi dan mereka cari orang yang bisa gantiin. It's not problem. Apalagi mereka sangat mementingkan family. Kayak family kamu ada kenapa ya itu yang kamu prioritaskan gitu. Always look after your number one. That's the saying. Iya. Jadi nggak yang kayak otoriter gitu. Jadi kalau di UK terutama kayak hostile culture itu nggak gitu common di sini. Oh nggak bisa kayak gitu di sini. Di sini semuanya ya memanusiakan ini ya. Gimana ya, memanusiakan manusia dan nggak yang kayak ya pasti bullying atau tapi yang nggak sekentara itu dan kamu tidak bisa melakukan itu karena di sini ada safeguarding, apa sih istilahnya safeguarding, ada safety. You have to be professional sih. Iya, kayak profesional. Kayak kalau kamu kerja profesional, ya kebalikan kamu dapatnya juga dilakukan secara profesional. Tergantung tamunya juga sih sebenarnya. Cuman itu kayak hukumnya jelas sih untuk kayak ya apa ya kayak kesejahteraan bukan secara kesejahteraan finansial, kesejahteraan mental. Well-being itu penting. Mereka perhatiin itu banget. Jadi nggak bisa kayak misalkan mereka mau maksain, kamu harus stay late nih sampai jam 10 malam, nggak bisa. Ya. Aku pernah ya, namanya dental practice ya. Pasti kan nggak mungkin kayak misalnya jam 5. Ya kadang-kadang bisa run over kan pasti kan. Kayak pasien belum selesai atau gimana kan. Nggak mungkin dong jam 5. Misalnya kita lagi nyabut. Ya nggak bisa ya udah jam 5. Pulang nggak bisa kayak gitu kan. Pasti kan ada run overnya itu sampai kadang-kadang bos aku dentist yang kerja bareng tuh sampai kayak selesai tuh sorry udah motong waktu kamu. Dan itu waktu misalkan 20 menit. 20 menit itu ya kayak soal dibayar atau kita masukin ke apa sih istilahnya kayak ada catatan gitu. Kayak nama aku hari ini berapa lama stay late-nya 20 menit gitu. Terus dikumpulin misalkan sampai stay late-nya sampai misalnya sejam. Ya 1 jam itu dibayar. Masukin atau misalkan misalnya minggu depannya atau kapan mereka nggak ada pasien atau pasiennya cancel atau gimana, ya aku bisa pulang lebih awal. Di jam 5 aku bisa pulang jam 4. Kan enak kan kayak gitu, misalkan bisa stay main sama anak atau pergi kemana gitu kan sama keluarga kayak gitu sih. Pokoknya fair banget masalah fair banget nggak bisa karena kan kita dibayarnya kan per jam kan. Jadi nggak bisa, mereka nggak bisa lah kayak gitu. Dan kalau aku kan kontrak, maksudnya dalam artian ada kontraknya, jadi dibayarnya setahun segitu 37 jam per minggu. Ya udah, ya itu hoursmu. Hoursku ya itu. Walaupun kalau pasti lebih sih, tapi give or take. Jadi kalau misalkan give and take. Jadi kalau misalkan memang kadang lebih, ya nanti aku hari Jumat selesai lebih awal. Itu sih. Sebenarnya enak sih, gampang lah. Ya kalau merekanya employer-nya enak, kayak kitanya juga enak lah gitu. Jadi nggak gimana ya? Paling enak lah. Betul. Gitu. Iya. Ceritain juga dong yang ini yang kamu dapat kayak nilai. Nilai scoring. Oh iya. Jadi setiap tahun tuh ada performance review. Jadi kayak kan ya namanya company kan kita corporate kan pasti ada apa yang dinilai KPI. Ya kayak KPI tapi individual. Ya. Jadi KPI itu key performance. Iya. Jadi ada PDR review lah every year. Nah, jadi waktu itu di markdown karena
work too hard. Work too hard. Eh, Iya. Karena Dia nggak bisa I dapat keep, nilai I keep my head perfect. down. Ha-ha. Just keep working. Dan Gara-gara apparently dia. I need to socialize more. Jadi intinya Dengan sama bosnya nilai Turunin. perfect itu 4, tapi dia dikasih 3 instead of 4 karena dia kerja terlalu keras. Iya. nggak Kerja terlalu terlalu keras socialize dan sama nggak orang. mau sosial sama temen-temen, nggak mau ngobrol-ngobrol, dia terlalu kerja aja gitu. Lucu kan kalau misalkan di Indonesia kan kamu In some place, kerja ya. keras gitu, Justru kayak cemerlang. ya gitu kan. Kayak Iya, iya iya. gitu. Karena dia kerja terlalu keras malah diturunin gitu. Malah Jadi diturunin. kayak jadi harus apa? Iya, iya. I like that a lot. In some ways mungkin bagus juga sih ya, kamu harus namanya satu tim harus berteman, tapi Ya, lucu bonding, kan, bonding. lucu Ya. sebenarnya kan kalau Lucu, di lucu. ya. That's what he Iya. expect, kayak lebih bonding sama timnya, jadi jangan terlalu fokus ke kerjaan terlalu banyak. Sedangkan ada timmu lagi kayak di sekitarmu nih gitu loh Iya, kasar. iya. Ngobrol-ngobrol lah, Ngobrol-ngobrol lah. minum teh bareng gitu kan. Iya, iya. Lucu. Dan aku pada waktu lagi busy banget, jadi wah I need to keep my head down untuk fokus dan supaya bisa selesai. Iya. Cuman ya Iya, itu menarik banget. Karena in some places justru emang tapi banyakan sosialisasinya daripada kerjanya. I think the right balance sih sebenarnya. Iya, Kalau iya. looking back pada waktu itu kayak sempet apa sih gitu. Tapi looking back mungkin kayak the right balance untuk antara sosial tetap ada ngobrol, tapi Iya. jangan apa. Iya. Juga get- Tapi tetap juga juga tetap get the kerjain. job done juga Iya gitu sih. loh. Sekarang raising kids in the UK tanpa pembantu. Jadi kan udah punya anak 1 nih. Ya. Terus it's common kan? Maksudnya justru nggak common orang Eropa tuh punya pembantu. Enggak. Ya. Nggak punya asisten rumah tangga tuh kayak Enggak banget. Kecuali kayak kamu Kecuali kuai. kuaya banget kayak ya. kuai. Mendefinisikan orang kaya tuh Kuai. kuaya. banget. Nah, tantangannya gimana? Gimana rasanya ngurus anak tanpa ART? Terus ya ada tantangan terbesarnya apa? Terus Lanjut. how you and ya berbicara juga untuk orang-orang Eropa yang lainnya yang Iya. bisa bahkan Ngurus raising anaknya. kids yang bahkan bisa banyak anaknya tapi tetap bisa running tanpa ART. Sebenarnya sih kalau dibilang kok bisa sih gitu, ya sebenarnya nggak tahu ya, karena kita memang dari awal menikah kan 1 bulan langsung pindah ke sini ya. Jadi kayak kehidupan pernikahan itu memang kita udah langsung di sini dan bukan kayak yang kita tinggal di Indonesia yang udah terbiasa sama ART pembantu atau rasanya. sama keluarga yang support system misalkan. Itu kan nggak kayak gitu. Kita langsung ke sini langsung memang ya cuma kita Berdua. berdua doang, nggak ada siapa-siapa kan di sini. Yes. Dan begitu punya anak ya memang struggling ya, capek ya waktu ngurus pertama, karena kan waktu itu zaman COVID yang baru lockdown aja baru dibuka kan Mei 2021. Ya benar-benar kayak yang mereka tuh dulu harusnya punya antenatal class yang kayak waktu kamu masih hamil tuh mereka punya government sini tuh nyediain kelas-kelas untuk persiapan caranya mandiin lah, caranya ngasih makan gimana, ini tuh segala macamnya itu nggak ada. Sebenarnya kita bisa cari, cuman kayak waktu itu nggak kepikiran aja ya, nggak kepikiran banget gitu ya kalau dibilang susah sih ya susah, tapi kita bisa jalanin dan sekarang benar-benar terbiasa, cuman ya kita berdua doang, nggak kebiasa ada yang bantuin misalkan gitu. Jadi mungkin kalau dibilang benar-benar struggling tuh enggak juga, karena kita memang biasanya udah kayak gitu dari awal, bukan yang dari punya pembantu terus jadi nggak ada pembantu gitu. Dan satu sih kita kerjasama. Ya kita Kita kerjasama. nggak misalkan nggak biasanya kan bapak-bapaknya itu nggak mau ngurusin tuh. Jadinya Sama. goyang kameranya. sorry. It's okay. Apa ya kerjasama ya, kita sebagai bapak kan harus kan anak kita juga, jadi ya bagi tugas gitu. Iya. Jadi ya tugas domestik itu dikerjain dua-duanya. Sama-sama. Kayak contohnya kayak nganter jemput anak, yang nganter aku, yang jemput. dia yang jemput gitu setiap hari, karena kan Aku masuknya pagi, dia masukin lebih pagi ya, dan pulangnya aku sore. pulangnya sore. Tapi itu juga jam sekolah kan mulainya kan jam 8.45. Sedangkan aku udah harus di kerjaan jam 8 kan mulai. Nah terus Helena tuh harus kita masukin breakfast club. Jadi sekolah itu punya ada klub
namanya breakfast club. Itu buat yang orang tuanya memang harus kerja dari pagi dan mereka bukanya jam 7.30. Jadi anak aku itu masuk di breakfast club itu dari 7.30. Emang dari sekolah ya sarapan di sana, main sebelum mulai sekolah. Dan nanti pas udah 8.45 ya dia masuk ke sekolah, dianterin sama yang breakfast club itu. Dan memang udah di lingkungan sekolah, jadi ya gampang lah. Dan pulang sekolah untungnya dia kan flexi hours, jadinya pulang aku jemput rumah dan aku baru selesai jam 5 kan. Jadi pulang aku masak. Jadi Dia dia masak. pulang makanan udah siap gitu. Kan nggak mungkin kalau dia pulang mesti masak lagi. Dan itu udah kayak jam berapa? 5:30. 5:30 belum masak lagi, mau jam udah berapa? nyampe rumah. Jadi lebih kerjasama sih. Kerjasama sih. Intinya kerjasama. Dan rata-rata orang semua di sini Begitu. suami istri partner ya semuanya kerjasama. Karena nggak bisa karena nggak ada pembantu. Semuanya tuh harus mandiri. Mandiri banget. Mau bapak-bapak jadi harus bisa mandiin anak, mau semuanya udah ngantin popok, nggak masak, bersihin rumah, cuci baju dan sebagainya, supaya juga harus bisa. Gitu. Karena aku juga kerja. Aku juga kerja. Jadinya Exactly, yes. ya kita harus bisa saling membantu. Nggak bisa kalau nggak membantu. Karena kan biasanya ya commonly kalau di Indonesia terutama yang wanita, yang ibu nih kehilangan kesempatan dia buat bekerja karena dia harus di rumah jaga anak. Iya. Tapi di sini possible aja. Possible. Karena memang kayak banyak banget ibu-ibu di sini tuh yang kerja gitu. Kayak aku dari anak aku umur 10 bulan sudah masuk nursery kayak model daycare. Udah masuk dari umur 10 bulan udah masuk. Dan banyak orang bilang sih kayak aduh nggak kasihan ya anaknya masih bayi udah masuk daycare. Ya nggak apa-apa, anaknya jadi lebih mandiri, jadi lebih belajar dan segala macam. Dan aku juga kerja nggak tiap hari. Aku kerja part time kan. Seminggu 3 kali doang. Ada 2 hari yang aku bisa di rumah, misalkan dia mau masak, mau bersih-bersih, ngurus anak dan sebagainya bisa. Jadi nggak full time. Tapi pun in a case kalau dua orang tuanya full time dan nggak fleksi, nggak bisa kayak dari 9 to 5. Berarti anak-anak yang ini bisa ada nursery gitu ya? Iya, ada nursery, day nursery istilahnya. Jadi bisa semacam penitipan anak, tapi mereka punya kurikulum. Jadi nggak cuma dititipin terus nggak cuma ditaruh gitu, nggak, mereka sekolah kayak sekolah. Iya. Ada apa kayak objektifnya, harus bisa apa, bisa apa. Ada semua. Benar-benar bagus banget sih. Mereka makan bareng, jadi lebih mandiri ya anak-anak ini ya. Dan sebenarnya mereka sosialisasi sama seumurnya juga kan, nggak sendiri. Dan kalau kita lihat sebenarnya nggak murah nursery, karena nggak gratis. Sekolah gratis tapi nursery nggak. Dari sekolah tuh kan mulai umur 4 tahun. Yang sebelumnya itu bisa mau dari umur 3 bulan ya sebenarnya. Ya itu bayar gitu. Ya memang ada kayak government grant dan sebagainya, cuman tapi basically masih bayar. Lumayan banget bayarnya sebenarnya. Mahal. Tapi ngebantu banget. Bukan masalah, tapi buat development anaknya juga. Dan juga untuk mungkin well-beingku juga ya. Kayak bayangin udah di sini nggak ada keluarga, terus juga di sini kan semua orang-orang kayak individualis ya, jadi kayak ya lulu gua gitu kan, untuk sama tetangga juga kita di luar sepi banget kayak jam segini udah nggak ada orang gitu kan. Gimana ya kalau misalkan kita sebagai ibu nggak kerja, misalkan nggak keluar rumah untuk kayak have adult conversation sama orang lain, itu kan cuma main sama anak doang. Bukannya aku nggak suka main sama, bukan, tapi kan kita kadang-kadang butuh juga untuk apa ya, feel time lah, kayak me time ourselves gitu loh, untuk gimana ya bisa proud to ourselves juga gitu loh. Nah, makanya mutusin untuk kerja, dan anak aku di nursery, dan itu developmentnya dia bagus banget ya di nursery, bagus banget, dan bisa banget kelihatan bedanya waktu sekolah itu ada dibandingin sama temennya yang nggak pergi ke nursery, itu beda banget. Sampai orang tua bilang kok si Selena ini makannya bisa kayak tenang gitu sama teman-temannya, rame suasananya, sedangkan anak ini tuh nggak bisa, bahkan nggak mau makan di sekolah. Terus aku bilang, karena ini nursery ya karena udah biasa kumpul sama anak-anak lainnya. Ada beberapa hal yang masalahnya kita sebagai mungkin orang tua mungkin nggak bisa ngajarin. Iya, mungkin mereka yang expert di nursery ini, dan mereka bukan yang kayak cuman orang yang nggak ada pendidikan loh, mereka punya pendidikan, qualification early years education. Dari 0 sampai 5 tuh earliest, 0 sampai 5 earliest education, mereka udah pendidikannya gitu loh, dan hebat banget sih. Developmentnya dia bagus banget selama di nursery. Beda lah. Mungkin dia nggak akan dapat kalau mungkin cuma sama aku doang, sama Top sama Kresna doang di rumah, dia nggak akan bisa dapat, tapi di sana dia dapat gitu loh. Itu sih. Jadi ya berarti memang dari
internal dan eksternal ya. Internalnya kerjasama antara suami istri Iya. dan didukung juga sama tersedianya nih dari nursery tadi Iya, kan, dari iya. fasilitas yang memungkinkan Yes. Ya. bisa nih raising kids tanpa adanya ART ya, Ya, bantuan ya, keluarga. ya. Nggak apa-apa. Hal baik dari parenting di UK. Kalian tuh ada adaptasi ini nggak sih cara parenting UK awal? Parenting UK. Kayaknya enggak sih, karena kita Enggak ya? karena kita juga cukup lama sebelum punya anak, nggak langsung kan. Gitu. Jadi kita udah adapt sama apa ya, culture dan kebiasaan di UK. Tapi Kita 3,5 tahun dari nikah sampai punya anak tuh 3,5 tahun jedanya. ya cukup adaptasi lah untuk tahu, karena sebenarnya kita dibilang kalau apa yang baik dari parenting di UK sih nggak tahu ya, karena kita juga nggak terlalu, kita cuman ya berusaha untuk ngertiin anaknya aja sih sebenarnya. Karena juga di antara teman-temannya dia atau teman-teman aku di sini, kayaknya kita yang pertama yang punya anak ya kayaknya ya. Kayak jadi nggak tahu, nggak ada set example harus gimana. Gitu. Kayak nggak ada ya. Mungkin lebih banyak lihat, nggak tahu ya, mungkin lihat. Kita cuman kayak ngikutin aja ngikutin kayak anaknya aja. apa yang kayak kita sebagai orang tua kan pasti punya insting kan. Iya tuh. Apa sih yang terbaik? Kan semua anak kan beda-beda. Semua anak tuh kan beda-beda. Cuman kalau kita sih cuman berusaha kayak biarin dia jadi anak-anak sebenarnya. Let her make mistake. Kalau misalkan apa tumpah ya, oke saja. Just wipe ya. Dan kita suruh dia nge-wipe gitu. Ya seperti kamu lihat kemarin kan, dia numpahin susu, aku bilang ya udah, sekarang dia numpahin, bersihin tumpahannya, gitu dia lap. Cuma kadang pernah dia cuma taruh gitu doang, nggak bisa. Ini kan bukan tong sampah, masukin dong ke tong sampah gitu ya. Jadi jalan ke tong sampah. Itu lebih ngerti sih. Lebih ngajarin untuk mandiri ya, karena di sini kita nggak ada pembantu, nggak ada support system ya. Kalau kita bisa ngerjain sendiri ya, kalau kamu ya kita lihat umurnya juga ya, kalau kamu umurnya udah cukup untuk bisa ngerti dan mandiri ya, kamu ngelakuin itu secara mandiri gitu. Karena di sini nggak ada namanya support system pembantu kayak ya mbaknya ngelapin, nggak ada gitu. Atau dimarahin gitu, kadang nggak perlu sih. Nggak tahu ya, mungkin salah kan kita juga. Pendidikan VOC itu. Kadang kita kan memang kalau alumni VOC. Nggak, cuman kadang kan kayak sering lihat, tapi jujur pengalaman dulu kita mungkin masih kecil, kayak tumpah dikit, diomelin mungkin gitu ya. Padahal kadang dipikir-pikir ya kan cuma tumpah air atau susu kayak bisa dilap. Kayak nggak perlu kayaknya untuk marah-marah. Dan itu kita nggak ada khusus kayak di buku parenting, nggak ada loh. Kayak iya ya. Ngalir aja. Ngalir aja sebenarnya. Mungkin kewarasan sebagai orang tua itu juga perlu lah. Kewarasan sebagai orang tua, gimana kamu kayaknya kamu mesti nolong dirimu sendiri sampai kamu bisa nolong anaknya misalnya. Ya mungkin aku nggak tahu ya, mungkin aku salah atau mungkin aku benar, aku nggak ngerti. Mungkin dengan aku kerja di luar, nggak yang kayak setiap hari anak untuk rumah gitu, itu jadi lebih baik untuk mentalku gitu loh. Mungkin dengan aku kerja 3 hari doang part time, balik ke rumah juga jadi lebih waras kan. Jadi kayak aku jadi punya waktu untuk diriku sendiri, dan habis itu punya waktu untuk anak. Jadi nggak nolong diri sendiri dulu kali, baru bisa untuk nolong orang lain gitu. And quality not quantity. Nah itu dia, quality not quantity. Jadi in terms of time. Kayak time dan sebagainya. Ya percuma kalau ketemu sering tapi marahin terus, ini salah gitu salah. Bener kan. Gitu. Dan ada rasa kangen, bukan rasa guilty ya, rasa kangen misalkan kayak ninggalin anak kerja misalkan, begitu aku jam pulangnya jemput aku dulu waktu masih zaman nursery, yang jemput aku jam 5, nyampe di nursery-nya tuh udah jam 5:15, datang lihat anak, aduh senang banget ketemu, peluk, kangen gitu. Sampai rumah ya kita lagi kan yang nguruskan, mandiin, kasih makan, main, bacain buku sampai tidur lagi gitu. Terus besok bisa drop kerja atau aku off ya yang ulang lagi gitu. Jadi kayak nggak yang monoton kali ya, itu terus yang ngurus ya. Itu juga nggak jenuh.
Dan kita cukup bersyukur ya, Selena tuh anaknya lumayan gampang Gampang. lah. Ya, seperti yang aku lihat. Iya, oh my god. Anak terkalm, anak kecil terkalm yang pernah aku temui, aku kayak terheran-heran. Tapi mungkin itu ya hasil dari Atau bagaimana kalian Nggak tahu nggak tahu ya. Mungkin treat dia. Ya, kita mungkin laki. ya mungkin kita laki aja dapat Ya. anak seperti itu. Bukan berarti dia nggak rewel ya, nggak Iya, yang iya. anaknya diem doang. Enggak. Enggak gitu. Itu juga malah mungkin nggak bagus kalau malah terlalu diem. bagus lah ya, terlalu diem. Enggak juga gitu lah. Ya, kita Aktif, tetap aktif, tapi aktif banget. bisa dikasih tahu lah. Bisa dikasih tahu. Bisa dikasih tahu. Kamu bilang kemarin. Dia sampai nanya loh, ini anak nggak ada tantrumnya. Benar, soalnya dari ya kan ya aku banyak lah teman-teman yang udah punya anak-anak kan. Iya. Mungkin udah banyak yang teman-teman punya anak-anak. Atau kayak anak-anak yang aku nggak kenal pun, kalau misalnya aku kayak lagi jalan ke mall, pasti akan ada jeritan-jeritan anak-anak itu gitu. Ya di mall berapa lama sih, kayak 3 jam, 4 jam. Tapi mereka sudah udah kayak tantrum gitu kan. Tapi selama aku di sini sudah berapa hari? Hampir seminggu. Hampir seminggu. Belum pernah ada aku melihat Serena menangis, bahkan menangis loh ya. Iya, ada yang dari nahan sakit tuh liat ya, yang aku nangis. Yang ini ya, yang lagi resleting nggak sengaja karena dia cuma kayak ya aku bilang itu kayak wow guys, I'm impressed. Jadi tapi make sense dari yang semuanya ini sih, semuanya itu tuh kayak membangun ekosistem yang bisa bikin Selena tuh kayak gitu. Ya kamu dengan sistem kerjanya, ya benar yang kayak tadi, ada me time-nya, ada productive time-nya gitu kan. Terus kerasa juga dengan dia bisa flexi hours, bisa bantuin di domestik. Ya. Jadi bantu banget sih itu. jadi bisa apa ya? Jadi bisa sangat membantu di kalian gedein anak ini, dan anaknya jadi seperti itu, sangat adorable. Thank you. Oh, thank you. Ini pelajaran berharga. Nah, oke, tadi kan kita udah ngobrol tentang ya ada tantangannya, terus ada enaknya tinggal di UK. Terus sekarang kan juga lagi rame nih kabur aja dulu. Iya. Oke, kabur aja dulu. Oke. Nah, menurut kalian gimana? Setuju apa enggak sama konsep udah kabur aja dulu ke luar negeri dengan kondisi Indonesia yang kayak ya seperti yang ceritanya currently lah ya. Currently nggak ya, kayak nggak enak gitu. Kalau aku boleh jawab sih, it's good and bad kan. Like any other things, aku tadi bilang kayak di sini ada good thingsnya, ada bad thingsnya. I think Indonesia juga sama, ada good thingsnya, ada bad thingsnya. Dibilang pro juga enggak, dibilang kontra juga enggak sih. Dan karena nggak tahu, aku ngomong di UK ya, nggak tahu di negara lain. Kayak ya UK juga punya masalah sendiri gitu. Jadi apa ya, kalau dibilang kalau misalnya ada yang tapi kalau ada opportunity-nya ya nggak masalah, ambil gitu kan. Tapi dilihat dulu opportunity-nya apa, dari segala untuk finansial juga. Percuma juga kalau misalkan kabur habis itu kesini nggak mau ngapain, atau misalkan kerjanya juga mungkin misalkan minimum wage or even below minimum wage, ya akhirnya juga nggak sejahtera juga gitu kan. Karena juga mungkin terlihat dapat berapa ribu pound per bulan gitu mungkin, tapi kan ya tadi itu baik lagi, semuanya mahal. Gitu. Kalau dikursin mungkin wah enak nih. Saya 1.000 pound, 1.000 pound dikali 22 juta. Wih gede banget ya, bisa ngirim keluarga atau gimana Indonesia. Kan ternyata di sini 1.000 nggak bisa. 1.000 pound itu nggak bisa hidup. Sebulan nggak bisa dengan. Ya mungkin bisa kalau misalkan, tapi iya, kayak bukan bilang nggak bisa, sorry. Kayak semua harus mungkin ya ngirit lah dan sebagainya. Terus tidak nyaman lah ya. Iya. Apalagi itu sendiri ya, apalagi kalau misalnya punya keluarga ya lebih lagi. Gitu. Jadi dibilang maksudnya nggak semudah itu untuk keluar negeri, karena kan juga di sini misalkan mungkin hiring yang foreigner pun juga mereka kan juga cherry picking ya istilahnya, kayak nyari yang bibit-bibit terbaik gitu. Nah nggak semua kayak nih negara ini
UK lagi nyari ini, terus udah Siapapun yang ya nggak iya, gitu iya. juga gitu kan, mereka pasti cari yang terbaik lah gitu. Dan kita sebagai foreigner kan kita harus ngasih nilai lebih. Mereka mau Iya hire dong. kita Iya dong. itu harus kita kayak nggak cuman Harus ada harus peda. justifikasi Ya. kenapa sih mereka kamu tuh layak untuk di sini gitu loh. Bukan cuman kayak sekedar muncul Ya. pilih aku, Iya, nggak kayak gitu. Nggak sesimpel itu. Kenapa milih kamu dan enggak Milih orang yang Orang di lokal. sini, orang Ya, lokal, ya. benar. Yes, yes. Karena juga orang lokal yang mau cari kerja juga Banyak banyak. banget. Gitu. Mereka bahkan kesulitan untuk cari kerja. Untuk kerja juga sulit. Jadi cuman mereka juga ya itu tadi terbuka karena mereka mau cari yang best of the best lah gitu. Tapi ya itu tadi tergantung circumstancesnya gimana. Kalau memang dia ada kesempatan dari segi finansial juga make sense. Ya why not? Ada ya why not gitu, karena memang yang tinggal di luar negeri tuh yang di UK ya itu yang paling berharga mungkin experience kali ya. Yang Iya. apa ya, bukan dari segi pekerjaan ya, tapi dari kayak life experience kali ya. Berusaha memahami different culture-nya orang British gimana, dan mungkin bisa mengubah mindset akhirnya. Gitu. Kayak misalnya kuliah lah, mungkin nggak usah ngomong kerja ya, ngomong kuliah aja. Kalau memang opportunity-nya ada ya it's a good thing gitu. Karena kalau ngomongin ilmu sih mungkin Indonesia kalah lah. Di UI, ITB, ITS. Tapi satu hal yang mungkin nggak bisa didapat adalah pengalaman ya, untuk kayak gimana sih orang sini itu berpikir, kemandirian yang Betul. biasa di Indonesia dengan segala kemudahan, Iya. apa istilahnya, efisiensi apa sih istilahnya? Ya segala kemudahan itulah dengan ada support system, convenient kayak mau makan tinggal Gojek, kayak apapun itulah gampang banget kan semuanya, mau apa juga gitu. Dan di sini semuanya harus ya benar-benar harus mandiri, semuanya harus dikerjain sendiri gitu loh, nggak bisa ngadain orang lain. Ya, dan di sini respect is earned, not given. Iya. Jadi ya itu akhirnya membuat kita lebih berusaha untuk lebih baik lagi dan sebagainya. Pengalaman sih sebenarnya. Jadi kalau emang ada opportunity-nya dari segi financial, ambil. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya di sini peluangnya terbuka buat siapa aja kan? Iya sih. Tergantung kan kalau bisa kerjaan ya. Jadi ya untuk apply kerja kan company itu harus untuk hire foreigner itu harus punya sponsorship license gitu. Jadi mereka company harus provide a certificate of sponsorship. Dan nggak semua company punya. Dan untuk dapat sertifikat of sponsorship itu ada, setauku itu jobnya itu harus ada di shortage occupancy list. Job yang shortage di UK. Mereka perlu. Bukan job yang sudah banyak. Shortage mereka butuh. Aku nggak tahu detailnya karena listnya panjang dan berubah. Mungkin kalau ada di Google ya. Ada shortage occupancy list ya. Itu harus ada di list itu. Baru mereka bisa keluarin sertifikat atau sponsorship. Kalau di kasus aku sih, kalau untuk dokter gigi itu terbuka untuk siapa aja. Maksudnya untuk ikut ujian itu benar-benar terbuka. Semua dokter gigi di seluruh dunia itu bisa apply. Cuman itu exam, jadi kayak kita mesti ikut exam part 1 sama part 2. Itu benar-benar terbuka. Tapi untuk ikut ujiannya, untuk booking ujian itu susah banget. Dan at the moment itu ada sekitar, kayak kalau nggak salah ada sekitar 5.000 dokter gigi yang sudah terdaftar, yang tinggal ikut ujian. Tapi setiap mereka buka slot ujian itu selalu penuh dalam waktu split seconds. Ya benar-benar berapa second udah habis. Dan itu yang aku lagi alamin juga, yang kayak aku mau ujian, aku udah di listnya mereka. Setiap mau ujian itu mau booking susah banget untuk masuk. Dan nggak selesai di situ aja. Setelah kamu udah lulus di 2 ujian itu, untuk cari kerja tuh lumayan susah karena ya gimana ya, kayak kamu tiba-tiba dari luar sana misalkan mau datang nanya pengalamanmu apa, mereka kan juga jadi kayak
kayak takut beli kucing dalam karung. Itu yang seperti yang employer aku misalnya ngomong, itu banyak dokter gigi yang bahkan sudah lulus ujian, udah siap kerja, mereka nyari sponsor dan karena saya nggak bisa sponsorin dan kita juga nggak tahu kamu gimana gitu loh, quality kamu di sana gimana gitu loh. Jadi nggak semudah itu. Ya mungkin orang pikir oh ya tinggal ikut ujian mudah, tapi ternyata untuk nyari kerjanya itu juga susah gitu, susah banget. Ya bayangin di sini juga untuk dentist mereka shortage banget, di mana-mana orang-orang untuk cari appointment buat NHS tuh kayak BPJS ya, kayak untuk NHS dentist itu susah banget gitu. Tapi ya itu kenyataannya, nggak mereka terbuka untuk siapa aja, tapi realitanya pada saat mereka mau mencari kerjaan tuh juga susah banget, nggak segampang itu. Justru karena terbuka itu, jadi sebenarnya ya jadi kayak apa ya? Ya tadi balik lagi dia mau cari picking mereka. Iya, kayak gitu. Terus kalau untuk nambahin konteks, untuk proses kamu dari masuk list sampai akhirnya, kan belum bisa tes ya? Belum. Jadi masih berapa tahun nih sampai? Nggak tahu. Sampai sedapatnya. Sampai sedapatnya. Usaha terus sih. Jadi untuk ujian part 1 tuh kayak ujian multiple choices. Itu setelah selesai itu baru nanti ada ujian kayak OSCE. OSCE itu OSCE, kalau di Indonesia OSCE kayak ujian praktikalnya lah ya, seperti itu. Setelah lulus itu ya baru terdaftar di GDC. GDC itu kayak semacam kayak PDGI-nya di sini. Ya setelah itu baru ikut occasional training setahun apa 2 tahun gitu untuk bisa kerja sebagai NHS dentist. Dan lagi-lagi realitanya mereka cuma ngomong ya habis dapet ini kamu bisa langsung kerja, tapi realitanya untuk dapetin kerjaan tuh juga susah gitu loh, nggak segampang itu. Dan kan mungkin ada kamu ditaruhnya mungkin di bukan pelosok kayak kota yang jauh dan mungkin bukan kota yang kamu inginin, kan orang-orang datang kan pengennya yang kota-kota besar atau kota-kota yang langsung orang tahu gampang gitu. Ya jadi sebenarnya ya mirip-mirip sih kondisinya kayak di Indonesia lah intinya. Sebenarnya ya kalau dibilang cari kerja di Indonesia susah, di sini juga sama susah juga. Iya. Jadi di sini opportunity-nya ya mungkin ada, tapi lawanmu seluruh dunia. Tapi lawannya seluruh dunia. Ya, betul. Jadi pastinya harus apa ya? Kita harus punya nilai plus lah ya untuk bisa. Iya. Untuk bisa dan ya, get the job. Apa sih keunikan kamu itu? Apa sih kelebihan kamu? Kayak aku bilang kayak misalkan kita lihat di padang rumput ada domba gitu. Dombanya warna putih, semua putih. Terus tiba-tiba ada satu domba yang warna hitam atau satu domba ini warnanya ungu misalkan. Kita kan pasti lebih ngelihat, fokus kita kan ke domba yang beda ini kan dibanding domba yang lain. Padahal mereka sama gemuk-gemuk putih, woolnya banyak. Yes. Tapi kita lebih fokus ke situ. Mungkin itu salah satu triknya ya. Kamu harus punya nilai plus darimu atau nilai yang beda. Nggak harus plus banget sampai orang ngeliatnya wow impresif gitu. Tapi kayak apa sih yang beda dari kamu? Yang orang tuh kayak lebih milih kamu dan lebih ngeliat kamu gitu loh. Iya. Tapi juga harus di backup dengan memang potensi dan kulit yang bagus. Attitude penting. Attitude itu paling penting. Kompetensi attitude. Kemarin tuh kan ada sesi Q&A. Oh iya. Ada yang nanya-nanya di IG. Nah kita mau jawab pertanyaan itu ya. Dari 100 BCV. Hai Kak Monica, aku mau tanya gimana caranya biar bisa tinggal di UK untuk kita yang sudah lulus S1 di Indonesia. Tergantung kamu mau tinggal di UK tadi tuh, kalau misalnya mau cari kerja, ya cari kerja. Ya. Kayak mungkin ke aku ya pertanyaannya, karena kan aku yang lulus S1. Kalau nanya gimana caranya, ya banyak ya, antara kamu bisa ngambil sekolah S2 lagi, atau kamu ya tiba-tiba nyari kerjaan yang mereka memang bisa nampung kamu, bisa nerima kamu, atau ketiga kamu menikah kayak kasus aku, gitu sih. Iya. Gitu. Jadi ya kalau sekolah lagi, daftar kampusnya, ikutin semua persyaratannya, IELTS atau TOEFL enggak ya? IELTS. Daftar gitu. Kalau kerja, ya coba cari. Ya kalau misalnya tadi, kalau dari conversation ini bisa cek shortage occupancy list, siapa tahu bidang kamu emang ada di situ. Jadi bisa. Satu lagi, sorry. Kayaknya kalau kamu mau buka usaha di sini juga bisa. Bisa, ya. Ada. Dulu namanya Tier 1 visa. Iya. Itu kalau buka usaha, entrepreneur. Iya, kamu harus punya sekian dana gitu kalau nggak salah. Terus kayak buka semacam kayak CV atau PT ya di sini. Limited company. Itu kamu bisa misalkan buka usaha
apa misalkan restoran atau buka usaha, I don't know, kayak Apapun tuh lah. apapun. Itu bisa. Bisa. Itu cara lainnya. Ya, Cara betul. lainnya. Boleh dicek aja. Nah itu di Itu nggak tahu. di Di government link website itu Ya, Gov UK. ada Gov UK. www.gov.uk. Something like that. Silahkan cek situsnya mana yang apply in Mm-mm. your current condition. Iya. Terus ini pertanyaan sama sih Risa Pratiwi, how to get work in UK, tadi udah kita jawab. Terus ada juga dari Ronald Killians, apa ekspektasi orang Indonesia tentang hidup di UK yang paling perlu diluruskan? Apa ada nih? Ekspektasi. Jangan dipikir kerja di sini terus kita ada pohon duit. Iya itu sih yang paling. Dipikir kayak kita jadi tinggal dan kerja di luar negeri terus kayak oh banyak nih duitnya nih, kayak enggak juga sih. Gitu. Dan Skill works belum tentu juga ya. ya mungkin ada aja yang kalau memang gajinya besar ada aja, tapi in general sih bukan nggak comfortable, tapi ya dibilang berlebih juga nggak. Gitu, comfortable lah. Gitu. Aku ada juga nih. Kayaknya jangan milih tinggal di UK kalau kamu cuma pengen keluar dari masalah. Kayak kepengen keluar dari yang kayak kabur aja dulu atau apa, pengen nggak udah malas di Indonesia. Jangan karena tahu sendiri di sini seperti yang kita bilang tadi, semuanya harus mandiri, semuanya harus siap dulu, nggak cuma secara finansial, secara mentally segala macam. Tapi coba untuk datang ke UK. Kalau kamu memang pengen datang ke UK boleh, tapi kalau kamu mau, kemampuan kamu untuk keluar dari masalah itu lebih dihargai. Critical thinking. Iya. Kalau kamu mau sini, tapi untuk kemampuan kamu lebih dihargai, itu boleh jadi salah satu problem solving. Iya. Untuk kamu datang ke sini. Gitu. Drive-nya harus itu daripada mau kabur ya. Daripada untuk cuma sekedar mau kabur aja deh. Jadi nggak mindsetnya apa yang kalian bisa offer buat UK, bukan dibalik gitu. Bukan sebaliknya apa yang aku bisa dapatkan dari UK. Apa yang bisa kamu aku bisa offer UK ini, kemampuanku bisa ini, bukan sebaliknya aku bisa dapat ini dari UK. I like that. Dari ini Ju_, apa alasan Kak Selvi dan Kak Kresa untuk memutuskan tinggal di UK? Tadi udah kita mulai dijawab. Terus dari Irene Renika, belum pernah ke luar negeri, ada tips nggak Kak kalau misalnya mau kuliah di sana kira-kira gimana ya? Sekarang tuh kayak lebih gampang deh. Jadi waktu 15 tahun lalu aku kuliah, YouTube nggak kayak sekarang kan, informasinya tuh nggak, dan internet pun juga pada waktu itu juga nggak komprehensif sekarang gitu kan. Jadi sekarang tuh jujur aja udah jauh lebih gampang. Dulu aku kesini buta, nggak pernah ke Eropa. Dulu paling jauh cuma pernah ke Thailand sekali gitu. Maksudnya masih Asia kan gitu, nggak pernah ke Eropa. Terus tahu-tahu langsung kesini buta. Jadi sekarang informasi yang lebih up to date ini udah banyak banget yang bisa dicari di YouTube atau tinggal chat GPT atau apa ya sekarang. Jadi mungkin sekarang ya banyak cari informasi, tanya orang, mungkin tanya yang udah pernah. Recently. Gitu. Jadi sebenarnya cari informasi. Ya sebenarnya itu terpampang sih ya, biasanya informasi. Iya. Tinggal di fulfill segala persyaratannya. Iya. Terus dari Nafisa, culture shock awal tinggal di luar Kak, dan gimana cara adaptasinya biar nggak homesick? Tadi kita udah bahas yang culture shock, mungkin yang homesick. Kalau ini sih gampang ya, karena sekarang tuh teknologi udah banget ya dengan video call keluarga. Ya memang yang paling berat kita tinggal di luar negeri itu adalah pisah dari keluarga, pasti kan. Ya video call, terus kalau misalkan kangen makanan, ya coba untuk yang bisa masak mungkin bisa disalurkan keahliannya untuk masak. Atau sekarang juga udah banyak yang PO makanan, makan Indonesia, atau mungkin di kota-kota besar di UK kayak seperti London atau Birmingham, Manchester sudah ada beberapa Indonesian restoran atau Indonesian takeaway, itu bisa sih. Tapi yang paling penting sih ya komunikasi dengan keluarga ya, dengan video call. Sebenarnya kalau homesick sih sebenarnya nggak bisa dihindarin sih. Apalagi
Kalau yang udah yang ke luar negeri udah agak lebih besar, itu mungkin lebih prepare ya. Dan kalau waktu dulu aku ke UK umur 18 tahun, just turned 18 waktu itu. Jadi waktu itu lebih Berat ya. berasa sih. Dan umur 18 kan masih remaja ya jatuhnya sebenarnya. Iya. Baru selesai remaja gitu kan, terus ke negara yang nggak tahu, asing, sangat-sangat asing. Nggak ada orang Indonesia. Culture-nya beda, dan akhirnya ya Homesick banget. banget sih waktu itu. Cuman over the time it gets better sih. Begitu udah kenal orang, tapi eventually will get better. Tapi nggak semua orang ya. Kita juga tahu ada orang yang nggak tahan dan Iya, pulang. iya. Itu juga Iya. ada, bukan Iya. bukan mereka semuanya berhasil melalui itu. Iya. Banyak banget yang kita dengar cerita orang nggak kuat dingin, nggak bisa jauh dari keluarga, makanan nggak enak, banyak banget yang kayak nggak bisa pulang tuh banyak juga. Cuman waktu itu kalau aku, karena aku yang minta dari orang tua aku, dari dulu kan Mama Papa Foundation kan ceritanya. Karena aku yang minta sendiri, jadi nggak bisa, harus tanggung jawab. Jadi mau nggak mau harus selesai. Jadi kuat nggak kuat ya harus selesai. Minimum sampai S1 lah waktu itu. Gitu. Cuman setelah tahun pertama udah mulai terbiasa, jadi udah nggak masalah habis gitu. Dari Zulfian Pratama nih, kalau kangen Salome gimana caranya? Bikin sendiri. Kangen Salome, aduh ya Salome itu lagi apa tuh Lapang Merdeka. Lapang Merdeka. Aduh, enak banget itu. Kasihan aku jadi kepengen Salome, gimana dong? Tinggal bikin ya, atau ya gimana ya, pas ini kali ya, pas pulang kampung beli aja Salome. Gitu. Di Sebenarnya sini gampang juga ya. Bisa Toko sih. Asia banyak kan. Toko Asia sekarang udah jauh lebih mudah Lebih mudah daripada dulu. Udah kayak Nggak bahan-bahan gampang banget sih. nggak harus toko Asia, kadang di toko biasa juga Iya, udah mulai ada sekarang. tinggal ini kan tepung kanji kan. Kanji, Royco, Merek loh. micin. Juga daging apa ya? Daging apa tuh? Ayo. Daging apa? Daging sapi ya. Daging sapi, daging atau sapi. ayam. Iya. Bisa. Sebenarnya bisa dibikin. Sekarang apalagi banyak di YouTube kan, cara per step bisa. Iya sih, sekarang sebenarnya sangat sudah lebih mudah. Kasih kuning Haji Daud pun bisa bikin tuh. Oh, Bisa, iya. bisa. Ini fotonya loh. Fotonya ada di sini. Atau soto Banjar Queen. Soto Banjar Queen. Bisa. Bisa. Nanti mau ini ya, nasi goreng lokok ya. Oh iya. Nanti kita bikin. Ayo pencinta lokok pindah papa dulu. Ini banyak korban kuliner. Iya dong. Tapi yang nggak bisa didapat di Salome sih itu. Bisa sih cari plastiknya, masukin Oh iya, terus tahunya. Ini dulu sambal, terus kacang, kecap, diikat, baru di bawah. dibalik, digigit ujungnya, makan dari situ deh. Nah, Yang bukan orang bawahan bingung apa sih? iya pasti. Bener-bener. Iya. Dari Delvi Nabila, kalau puasa di sana beda berapa jam? Tahu itu tergantung. Kalau summer lama. Ya, kita nggak terlalu tahu sih. Cuman kalau dari teman-teman yang ada yang muslim di sini, itu kalau summer karena terangnya kan lama tuh. Jadi itu lama banget. Bisa 11 jam. Iya, bisa 11 jam. Tapi kalau misalnya musim dingin, cepat karena kan terangnya bentar doang. Jadi tergantung musim. Bisa di Google kalau mau cari tahu. Masalahnya setiap setiap hari itu beda, maju terus gitu. Nggak kayak Indonesia kan di ekuator ya. Agak steady lah. Iya. Kalau di sini setiap tuh ganti terus, tergantung musimnya, tergantung harinya. Bener. Ya kalau teman aku di Belanda, iya sih. Misalnya kayak hari pertama puasa, dia misalnya bisa buka puasa itu kayak jam, anggaplah jam 5 gitu ya. Nanti kayak hari ke-30 itu bisa beda setengah jam ya, atau kayak 45 menit. Beda. Pokoknya kalau di sini bisa pakai jam itu sih untuk kayak Bisa Ya, ngecek. biasanya Cek pakai itu sih. Orang-orang. Yes. Ini dari Koko Randy. Oh, hai. Apa tantangan terbesar saat pertama pindah? Apa tantangan terbesar saat pertama kali pindah ke UK? Tantangan terbesar tadi udah dijawab. Iya, Bahasa sama apa ya? Mungkin adaptasi untuk interaksi sama orang-orang di sini ya. Untuk tahu slang-slangnya mereka, maksudnya mereka apa. Sama ini apa tuh istilahnya? Itu istilahnya tuh lupa. Sarkastiknya mereka gitu, yang awalnya aku nggak biasa, banter, ya. Awalnya aku nggak biasa banget, apa sih gitu. Tapi lama-lama, oke. Mereka tuh kadang kalau nge-joke, sampai kalau yang udah deket banget,
Itu ngejokesnya tuh kayak bener-bener sudah Almost crossing the line lah. almost crossing the line ya. Tapi itu udah ya itu ya awal-awal yang mesti dipelajarin banget. Iya. Tapi sekarang udah Sekarang udah tahu lah Iya. ya. oke lah, oke. Oke. Oh, last question, tapi tadi kayaknya kita udah bahas juga. Buatkan komparasi plus dan minus bagi warga yang ingin kabur aja dulu supaya tidak salah. Kayaknya udah. Tadi ya. Ya, Bahas ya tadi udah ya. bahas tadi. Ada plus minusnya, jadi Gitu deh dari kita. Oke, thank you so much guys. Thank you so much udah sharing. Pastinya banyak banget pelajaran dan informasi yang sudah diberikan. Semoga bisa membantu nanti siapapun yang menonton yang lagi considering untuk pindah ke UK. Terus kalian open nggak kalau ada orang yang mau kontak? Boleh. Ke kamu dulu kali ya, terus diteruskan atau terserah. Terserah kalian mau dikontak lewat Instagram atau IG ku kan kita di lock. Kita di lock sih ya. Email mungkin. Iya, Ya. email boleh. Email di bawah sini. Email di bawah sini. Kalau mau nanya-nanya yang Lebih ada dalam follow up mungkin. question Iya. itu bisa Bisa mereka ditanya. open untuk dikontak. Sukses terus juga buat channelnya Monica. Gila Nih, sih. aku bangga banget sama temanku ini. Terima kasih. Dan kita udah kenal 30 tahun lamanya. Tahu banget orangnya gimana. Dia bisa bikin YouTube channel ini keren banget. Thank you Semoga guys. bisa menginspirasi ya. Amin. Oke. Say bye. Bye.